mengidentifikasi kembali nama klien Udah bisa kan? Udah. Coba sekarang contoh gimana? Bapak boleh disebutkan namanya, kita sendiri lihat dulu. Iya, so, kumaha? Bapak boleh sebutkan namanya dan tanggal lahirnya. Metal tanggal lahir 10 Oktober. Ulah ningali ka ditu, ningalina ka mana? Ke apa sih? Ka ieu. Kalau ada identifikasi menyesuaikan bulan dan ya. Jadi Anda lihat ini, Bapak tolong sebutkan. Anda lihat di sini, bukan lihat ke sana kemarin. Ya, lihat gelangnya, oh sama yang disebutkan pasien. Paham? Nah itu. Tapi jangan gini. Ongko identifikasi kembali, tapi Anda juga nu kalara wau ka pasien teh, kara kenalan. Nah, paham nggak maksudnya? Kalau kembali berarti Anda sebelumnya sudah tahu gitu ya. Jadi jangan kayak baru kenalan ini Bapak boleh. Keadaan klien. Udah bisa ya. Tentang keadaan dan biasa terus Menjelaskan prosedur dan tujuan. prosedur tujuan ya tinggal Pak nanti akan saya periksa jantungnya ya. Darah jantungnya dan mungkin darah kalfi darah seluruh tubuh untuk melihat kondisi jantungnya posisi yang ada yang tidak. Sebelumnya nanti mungkin Bapak bajunya dibuka, diperiksa ini, didengarkan, diketuk, apa ya Pak ya. Oke. Oke itu yang ringan-ringan aja ya, jangan yang kayak pidato lah gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan penjelasan tadi? Ya, kalau tidak ada, lanjut. Terus? Memberikan kesempatan klien dan keluarga Ya, untuk tadi. Terus Mau ditanyakan terus. pastikan lingkungan Ya, dekat-dekat. Nah, memberikan privasi pasien ya, dengan ya, Cuci gitu. tangan. cuci tangan. Di tangan, sedang. Udah tahu lah nama. Tetap ya kalau ini mah tetap ada baju kerja dipakai ya. Baju kerja beda dengan barak skot ya. Baju kerja makan baju kerja. Terus menanyakan keluhan nyeri dada mulai ke anamnesis fokus ini namanya ya. Jadi teman-teman ini yang critical point dari pemeriksaan ini. Artinya harus ditanya, nah gitu ya. Tanyakan coba. Katanya apa? Tanyakan keluhan Keluhan dada berdebar. pemeriksaan edema. Bapak, gitu. Oh Bapak, Boleh sebenarnya gini, boleh Anda tanya dulu apa yang dia keluhkan. Kayak mengkaji keluhan utama tahu pernah? Nah, Bapak apa yang Bapak rasakan saat ini? Nyeri Pak. Atau Bapak apa yang paling Bapak rasakan saat ini? Artinya banyak keluhan, tapi dia mengeluh nyeri. Setelah dia mengatakan nyeri, nah baru Anda explore dengan Reiki RST ya. Pernah dengar? Paliatif, provokatif atau provokatif paliatif. Kemudian Reiki, kualitas, terus R-nya region, radiasi, terus skala, lawan skala jadi ada dua nih. Kalau PGRST itu ada dua, ada lawannya kecuali time ya. Ada dua T, ada yang memang bisa diskalakan, ada tidak, gitu ya. Contoh apa ya, yang tidak diskalakan? Suhu, ada skalanya nggak? Pusing, ada skalanya nggak? Kalau nyeri ada, ya. Nah, kumaha? nyerinya sebelah mana? Nyeri, dia nyeri. Sekarang kita mau nanya provokatif paliatif kumaha? Itu kalau ditanya, Ditanya ya, ditanya. oh, Bapak sakitnya di sebelah mana dulu? Provokatif paliatif. Provokatif itu apa? Yang memperberat keluhan dan yang memperingan keluhan. So, tanya. Oh bagaimana nyerinya terus? Memperberat nyerinya gini. Nanyanya gini. Bapak apa yang menyebabkan ini? Penyebabnya memperberat. Kan dia udah nyeri nih. Jadi nanya tinggal ya, Pak, nyerinya bertambah bila apa? Pak, nyerinya berkurang bila apa? Oh, saya nyeri kalau habis dari air, nah, aktivitas contoh ya. Kemudian berkurang setelah dikasih oksigen nyerinya. Nah, gitu. Setelah minum air.
Menyebar tidak? Nah, oh menyebar ke sini itu radiasinya, gitu ya. Kemudian skalanya, nah Bapak, kalau skala jadi gimana? Kalau nanya nih, skala jadi kumaha? Pasiennya? Sebutin. Kalau nanya, oh skalanya sekian, kumaha nanya ke pasiennya? Bapak berapa skalanya? Sampai 10 berapa? Dari nyeri 10 kumaha cek pasiennya? Ya, harus kita jelaskan di pasien kodanya. Pertama kita kalau nyeri bisa pakai pas visual analogi kayak lihat pasiennya gerimis dia, kalem tidak, sebelah ada rentangnya, wajahnya pieu melucur hiji cek matana deras itu tinggal lihat visual berarti dilihat tapi ada rentangnya 1 sampai 10 1 sekian biasa ya hingga sedang berat gitu ya. Semuanya dilihat, dianalogikan kan, visual analogi. Tapi kalau Anda pakai numerik kayak tadi, Pak saya punya angka 1 sampai 10. 1 sampai 4 itu ringan, artinya Pak. 5 sampai 7 itu sedang. 8 sampai 10 tidak. Kira-kira Bapak ada di mana nyeri? Gitu ya. Oh saya mah di 7 lah. Berarti nyeri sedang ya. Ya. Terus skala Sekiarma, kalau Sekiarma Pak bagaimana nyerinya ini dirasakan seperti apa? Oh saya itu kalau udah nyeri itu ya sampai nggak bisa bangun, nggak bisa buka mata, nah itu kan berarti parah banget kan nyeri. Kalau yang nyeri kan yang orang nyeri ya biasa aja kan nyeri. Tapi dia mah sampai nggak mau ada yang datang. Sendiri atau apa ya? Terus timingnya kapan munculnya dari itu? Sewaktu-waktu, intermittent, atau kadang-kadang, atau tiap saat, atau pagi saja, siang saja, sore saja, malam saja, atau habis apa? Ya, terus lanjut. Ini hanya nanya-nanya aja, jadi teman-teman tinggal hafalin. Tapi harus tahu konteks nanyanya harus seperti apa. Terus apa? Tidak nyamanan di area dada. Ya sejak kapan? Nah, ketidaknyamanan teh contoh, aduh asa kan beda ya. Kalau nyeri mah jelas tadi ya. Tapi kalau tidak nyaman mah, asa kumaha dada teh, asa debar-debar, asa kumaha kan gitu ya. Kayak itu ketidaknyamanan. Jadi samar lah. Mulai kapan keluhan itu? Terus? Tanyakan aktivitas yang dilakukan sebelum aktivitas. Bapak sebelum nyeri nih, nyerinya timbul. Sebelumnya Bapak aktivitasnya apa? Udah tahu apa habis mandi, habis tidur, habis olahraga, gitu ya? Habis jalan, nah itu akan kurang. Terus? Tanyakan pengalaman nyeri dada Sebelumnya Pak pernah nyeri seperti ini nggak? Tidak pernah nyeri apa? Nyeri perut, ibaratnya, nyeri kepala, nah beda kan hubungannya. Terus? Tanyakan riwayat gangguan kardiovaskuler sebelumnya dan pengobatan yang telah dilakukan. Jadi ada penyakit-penyakit yang satu berhubungan dengan kardiovaskuler, hipertensi, tanyakan. Oke, menyangkutnya saya sama hipertensi, diabetes yang berhubungan dengan sistem kardiovaskuler Anda tanya, ada obatnya nggak? Atau dia penyakit jantung tapi bukan nyeri dada gitu ya? Contoh ibaratnya angina pectoris, deconvertis. Nah, obatnya apa saja ditanya? Ya. Oke, terus Tanyakan keadaan yang lain selain penyakit ini, apakah pernah sakit atau sekarang ada keluhan yang lain Pak selain nyeri dada? Oh ada, kata kekeongen. Yang lain kan? Tapi dari nyeri ke sini bisa ke jantung sini. Dari gigi bisa ke jantung. Oh ada saya sakit gigi. Udah berapa lama Pak? Udah diobati. Bisa kadir. Ya, bisa infeksi kadir. Ya, terus. tanyakan keluhan kesulitan bernapas. Ya, Bapak sekarang gimana napasnya? Susah tidak? Atau Anda bisa lihat kalau napasnya sampai berarti sulit napas ya. Atau ada, asa susah nih, ada yang menghalangi, nah, kesulitan napas. Oke.
Terus Tanyakan alergi dan reaksi yang ditimbulkan. alergi. Ya alerginya tinggal tanya apakah dari makanan atau obat-obatannya. Bapak ada alergi nggak dari makanan? Apa jenis makanannya? Udang atau siput atau apa? Makanan telur. Nah, suka ada yang alergi ya. Nah, kalau ada obat-obatan, apa jenisnya? Antibiotika, obat nyeri, analgetik. Jadi pas nanti ketika tahu, oh ini nyeri, tapi Anda jangan kasih golongan dia karena antalgin. Bisa dia alergi antalgin, jadi kasih itu paraset. Harus dari golongan yang lain ya. Terus Observasi penampilan umum di kamar mandi. ya. Memungkinkan loh observasi. Observasi itu satu bisa sambil berdiri, ada ke jalan, oh jalan tegak, observasi. Kemudian tidak sempoyongan kan gitu. Kalau tidur pasiennya tampak tenang atau tidak, kemudian gelisah atau tidak, itu observasi. Kalau yang gelisah murung, nah itu berarti psikologisnya terganggu ya. Terus Ukur berat badan dan tinggi badan jika memungkinkan. nanti mah boleh siapin aja ya, biar lengkap ya timbangan badannya. Jadi kalau ada yang kurang ada tambahkan. Ya di pasien mah pasti harus dibawa kan, nggak mungkin kalau memungkinkan. Pas memungkinkan pasiennya, jadi bawa itu. Jadi boleh disiapkan timbangannya, pengukurnya boleh. Kalau ukur tinggi badan, tinggi berat badan, ya bawa alatnya gitu ya. Nah, kalau dia tidak bisa turun, nggak bisa melihat di sini, apa yang ditanyakan? Kalau kita berat badan, berat badan terakhir sebenarnya Bapak terakhir di kilo iraha. Bapak terakhir berat badannya ditimbang kapan? 2 bulan yang lalu. Berapa Bapak dulu? 80. Pas dia sekarang sedikit. Wah berarti drastis gitu kan? Nah, itu hanya patokan saja. Oke, terus Ukur tanda-tanda vital apakah mereka sembuh. so, boleh Nancy nggak? Belajar Nancy. Oh, Nancy. Udah pernah kan Nancy mas? Nah. Kun sia. Ngobrol. Ah. Maka saya ingin mengecek tekanan darah bapaknya. Tapi nanti harus bisa ya, bukan berarti kalau baterai memori Anda dilewat tapi tidak bisa Nancy-nya. Harus bisa ini Nancy karena ini tes senjata utama kita awalnya. Mau apa-apa Anda itu harus cek dulu tanda vitalnya. Kalau tidak memungkinkan pasiennya yang baterai itu tensinya lagi ngedrop, Anda paksakan dimandikan contoh. Harus dimandikan innalillahi. Nah, oke. Kita review, Kang, sok. Cara nanti ya. Caranya pertama kalau mau Nancy. Pertama, ayo. Bisa? Bisa masang? Sok. Aduh, di tangan wes tadi. Nah, atuh nyiapkeun anak senang. Kemana balik nyiapkan? Coba aja. Tapi pinjam dulu alat batur. Sok pasang aja, nggak apa-apa. Oke, lihat dengerin. Apa yang harus Anda lakukan sebelum Nancy? Apa yang harus ditanya ke pasien? Tekanan darah sebelumnya. Itu tekanan darah sebelumnya, ada riwayat hipertensi atau tidak, gitu ya. Terus kalau udah tahu, apalagi sebelum Anda nih mau Nancy di sini nih, di tangan ini, apa yang harus Anda tanya dan Anda lihat? Ada Boleh nggak ditensi di sini, contoh ya? Apa yang harus Anda lihat dan Anda tanyakan? Ayo infus, usahakan jangan yang ada infusnya daripada nanti kebendung, berdarah, gitu naik, macet kan repot. Yang kedua, tanyakan ada apesan tidak, ya? Apesan teh, kalau yang di HD suka dipasang apesan ya, yang bergetar itu ya. Nah itu kalau ditensi di sini itu bisa mati ini. Jadi bisa pecah juga kan gitu ya. Jadi kasihan pasien nanti dioperasi lagi. Itu penting. Nah kalau udah tahu berarti tensinya kemarin saya 130, terus kemana Cina? tinggi.
Tingginya berapa? 140. Berapa nambahnya? 130. Berapa namanya? Dinaikinya kalau Anda tahu tesnya awalnya 13. Berarti ngompanya harus berapa? 20 lebih 20. 30 sampai 40 ya, tambahin. Batas. Kemarin 120 berarti Anda ngompanya itu mompanya sampai 120 gitu ya. Jadi jangan di 120. Kayak kadang-kadang di 100 nanti ya. Sudah? Nah, kalau belum tahu nih, oh saya belum pernah detensi, gimana caranya? Dari 104 dinar. 140. 80. Lupa lagi? Belum diajarin? Belum. Belum. Jadi kalau tadi tensinya udah tahu, ya, Anda boleh patokannya naikkan mompa ini, naiknya jarum itu berapa tadi tambahnya? 30 ya. Dari tekanan darah terakhirnya dia. Tapi kalau kita tidak tahu, bapaknya nggak tahu, oh saya belum pernah detensi, Anda perpalpasi dulu, ya, cari arteri radialis, kemudian kompa ini kan berdenyut sampai nadinya itu menghilang, ya, bukan nadinya mulai teraba, beda ya, kan ini udah teraba nih. Anda kompa tak, nah mompanya itu udah jangan berat 20 sampai 20 mm Hg naiknya tuh gitu. Oh di 120 hilang ini teh perabaan. Nah dari sana Anda tambahkan 30. paham ya saya tentukan dulu arterinya, kemudian kasih jarak kurang lebih 5 cm dari fossa kubiti ya. Simpan dulu. Nah, cari dulu mana arterinya, raba dulu. Ini pakai ini ya, kalau jangan gini ta. Nah, gitu ya. Ada. Ada gitu. Jangan dipindah-pindah. 2 atau 3 boleh. Ada. Udah, karaba. Ada, sok pasang. Gak usah dimasukin di sana. Nah, sana di sini aja. Makanya kenapa dikasih jarak itu supaya bisa disimpan. Nah, supaya stabil dan angkat sedikit ini ya. Tadinya gini kan? Nah, pasiennya supaya nadinya itu ketat. Jadi Anda nyangga di bawah tangannya. Nah, gitu. Tapi jangan ditutup ya. Pinggirnya. Di sini. Lihat kan? Udah, yang 4 di bawah, 1 di sini. Nah, supaya izin menukar tensi. Kenapa? Izin menukar tensi dulu. Gak apa-apa nanti aja. Ini aja udah bisa ya. Tapi tensi kan bisa intinya. So, nah gini ya. Jadi kalau Anda megang ini berarti Anda nggak yakin ininya. Kalau baru ini nggak yakin nggak bisa beli. Paham? Nah, bisa ya? Bisa Pak. Tadi prinsip-prinsip tadi Anda apa ingat-ingat lagi ya. Nah sekarang berapa nilainya? 110 per 80. Jadi normalnya itu tensi, rangnya itu intervalnya dari sistol ke diastol berapa jaraknya? Berapa milimeter Hg? Ya 30 sampai 40. Jadi kalau dia atasnya sistolnya 110, normal itu dia 110 per 70, berarti 40. 110 per 80 masih normal. Kalau 110 per 60 artinya apanya yang kurang? Diastolnya kurang, berarti disebut kalau rendah tensinya Hipotensi. Hipotensinya yang mana? Yang Diastolik gitu ya. Kalau ini kan normal 110. Nah, yang diastolnya yang rendah, jadi potensi diastolik. Kalau si diastolnya berarti ini 110 per 100. Nah, kuduna berapa? 170 kan, artinya ini per 100. Berarti artinya
Yang tinggi apanya? Diastolnya. Berarti disebut hipertensi Diastol. diastoli. Paham? Iya. Nah, kalau ibaratnya ininya yang normal, ininya yang naik, hipertensi sistolik Sistolik. gitu. Tapi range-nya aja yang harus tahu 30 sampai 40. Ya. Contoh udah kakek-kakek, normal dia mah 130, tapi bawahnya harus 80 ya, 30 per 80 atau per 90. Nah, kalau ibaratnya si bawahnya turun berarti dia hipotensi. Itu aja patokannya. Sudah? Deci udah ya? Terus apa lagi? Suhu udah bisa ya, ukur suhu. Tapi nanti mah aslinya kalau pasien ada biasa bawa tisu. Kalau mau ukur suhu gimana gitu ya? Set untuk suhu, ada tisunya, ada untuk desinfeksinya gitu ya. Jadi jangan gini. Kalau asli nanti ke pasien mah tempel ternyata sebabnya keringetan. Paham? Ya. Terus cuma tinggal gini lah. Dipasang suhu di sini, gitu ya. Pasang suhu di sini. Ini ya gini, Anda biasa ngitung ya. Ngitung nadi, ngitung napas, suhu beres. Gitu ya. Ininya tuh. Jadi kalau pas ngitung napas jangan ditanya, "Pak, saya mau hitung dulu ya napasnya." Tadi nasi bapak. Ituan pasti hitung lah. Aduh. Oh, normal, Pak. Jadi tanpa disadari gitu ya. Oke, terus apa lagi? Posisikan pasien terlentang senyaman mungkin. Nah, jangan ya. Terus leher, kepala leher. Nah, mulai ya. Nanti teteh habis saya terus nyoba ya. Kamu bisa juga. Mana pasiennya nih? Sakit mulai. Kalau nasi-nasi udah. Nah, pertama apa katanya di leher? Infeksi ketebalan rambut. Ketebalan rambut mah bisa dilihat, Anda bisa raba. Bisa rontok tetap dilihat. Kemudian caranya jangan gini, Anda bisa lihat. Wah, tebal ya maksudnya. Terus Kaji adanya periode. so, periorbital udema di mana nih? Ya, di daerah kepala. Di mana? Periorbital. Oh, deket telinga. Orbitalnya non? Oh, mata. Orbital ada mata, orbita ya. Oh iya, mata. Jadi Anda lihat ada udim dan udim teh bengkak tuh ya. Di daerah sini biasanya di kelopak mata di pinggir. Kemudian di atas juga, gitu ya. Kantongnya suka kalau yang nangis coba yang nangis kelihatan pada udim ya. Nah di sini dan di sininya, dua-duanya. Hanya dilihat saja. Terus arcus senilis, di mana arcus senilis? Nah, coba lihat, ada buletan kornea, ada kan? Kornea yang coklat, ada, lihat. Kemudian ada yang putihnya, pinggirnya putih. Hah? Kang, tinggal ini. Nah, buka matanya. Nah, lihat ternyata ada yang coklatnya, kemudian ada yang putihnya. Nah, di antara buletan coklat itu ada cincin. Sini. Kita. Nah kan gini mata teh. Di sini ada kornea bulat, di sini ada pupil ya. Tah, di yeuna kan putih. Di pinggir garis ini ada semacam cincin, warnanya biasanya abu-abu. Nah, kalau ada lingkaran cincin itu berarti namanya arcus senilis. Jadi arcus teh lengkungan ya. Apa tadi Kang? Arcus senilis. Arcus senilis biasanya terjadi pada orang tua. Kalau udah tua gitu, senilis itu tua. Nah, kalau pada anak muda ada itu berarti indikasi ada penyakit Jantung. gitu kan. Ya, kalau ada temannya aya buletan dina ieu-na. Nah, teteh itu ya. Enggak. Terus Sklera ikteria. enggak apa-apa itu.
Iktarik. Nah, cara meriksa iktarik. Lihat sekeleranya. Nah, Bapak maaf. Tenang. Suruh apa pasiennya? Kalau yang bawah, yuk kerjakan. Lihat yang putihnya, lihat ke atas, yang putih itu ya. Ya, Pak. Aduh, jangan dicak. So, kumaha meriksanya. Disuruh atuh, suruh. Nah, gini ya. Oh, maaf ya, kita periksa dulu. Ini ke bawah itu, lihat ke atas. Nah, Anda lihat yang putihnya. Kalau dia putih, seleranya tapi kalau dia kuning berarti Teri. Kalau yang atasnya 3. Ke bawah, Pak. Lihatnya ke bawah. Ke bawah. Hah? Aneh saya. Siun, siun. Ya, caranya gitu ya. Jadi dua-duanya langsung. Oke, lanjut. Eksoptalmus, Anda lihat. Bola matanya menonjol keluar nggak? Bolotot itulah. Kayak mau keluar gitu ya. Nah, ya. Biasanya pasien-pasien yang hipertiroid suka bolotot. Kalau kuning, Terus? ikterik. Oh, ikterik. Apalagi? Nah, kemudian kita lihat. Buka ya, maaf ya. Buka. Sedikit aja. Sedikit aja. Coba lihat. Pulsasi teh denyutan gitu ya. Tuh, kelihatan tuh. Nah, ya. Nyut, nyut gitu ya. Itu pulsasinya. Terus kalau pulsasi dan dipalpasi boleh Anda langsung. Benar raba. Oh, betul, sok. Ada arterinya. Ada. Saling pandang. Nah, jadi jangan gini, tapi kayak kata dia kan. Nah, ya tak. Tapi jangan pakai jempol, enaknya pakai ada. Kita. Kita, kita. Oh, ini ada. Ya. Kita. Kumaha wadan tanganna kumaha? Gede. Iya. Betulnya. Nih, posisikan pasien 45 derajat ya. Ya, kira salib 45 ya? Anda bisa nggak 45? Kurang apa? Sternum. Nah, di apa di cengklokan ini tuh ada namanya tulang manubrium, kepala sternum ya. Yang nolnya di bawah, ya, yang nolnya di bawah. Anda boleh gini, bisa saja. Yang kemudian miringkan pasiennya ke salah satu sisi. Kemudian normal itu penanya. Nah ini lihat pena, lihat miringkan. Ada pena yang melintang. Ini enggak kelihatan ya. Coba pelan-pelan. Yang hijau. Nanti biasanya pena yang gagang hijau ya. Yang biru ya. Bukan hijau, biru. Ini enggak kelihatan penanya. Kalau ini mah otot. Tah ngalit tengah galang tah. Ya. Kayak kalau warnanya mah nggak apa-apa. Tapi Anda tahu oh ini teh pena gitu ya. Kalau yang sok nyanyi sing kuat. Atau mana sok belajar ada jelas. Sok kalau mana penyanyi suka kelihatan kan ke negara ya gitu ya. Nah, intinya miringkan. Kemudian ada pena yang ke sini oh ini ada ini kelenjar nih. Ya. Pena kade ya. Pena jugularis. Tempatkan yang nolnya di bawah, yuk kerjakan nah. Kemudian ininya bisa gini, boleh nih ini. Jadi ujung yang satunya lagi kena ke tadi tuh miring, ya. Ini pegang, jadi Anda nih. Ini kenain ke penanya. Kemudian ke sini buat sudut 90 derajat siku-siku. Nah, contoh ini berarti ada di 3 ya.
ininya kira-kira di tengah ini nih, antara apa si penempatan yang ujungnya. Atau Anda mau gini juga bisa, tapi ujungnya ininya yang kena ke pena, yang ini ke sini. Yang dilihat adalah sentian yang ininya ya. Bisa? Tuh, kudu apa namanya? Siku-siku, jangan gini berarti, ngukurnya gini atau ke bawah gini. Ya? Bisa dipahami? Nah, itu kan berarti 4 ya. Mana 4 cm. Ini yang di bawah. Oh, yang di bawah. Yang diukur ada ininya ya, bukan melihat yang ini. Tuh, ada di mana? Siku-siku teh. Udah? Berarti di 4 ya. Normal kan? Normalnya berapa? Normalnya berapa? Belum tahu. Sampai 5 cm H2O ya. Kuat atau tidak iramanya seperti apa gitu ya. Oke, terus Masih adanya pembesaran kelenjar limfe. nah, sekarang kelenjar limfe. Nanti tulis biar Anda tahu polanya. Cara meriksanya yang pertama preauricle. Nih, tangannya itu, tangan saya itu sambil boleh meraba gini, meraba sisi preauricle. Pre itu di depan telinga. Di depan telinga. Kemudian post auricle. Nah, post ini ke tulang mastoid di sini kan. Bukan di telinganya ya. Di sininya post auricle. Kemudian saya yang ngarjeun ya. Yang ngarjeun. Lupa. Hah? Sing banyak makan. Ayo, kerjakan. Preauricle, tulis, penuliskan di poho itu. Preauricle, post auricle, leher bagian belakang atau sertubera. Kemudian ke trapezius, kemudian ke scapula. Ya. Enaknya pasiennya duduk, jadi bisa ke belakang. Kalau pasien. Kalau yang bagian depannya mandibula, ini mandibula kan nyambung dari sini nih. Turunin mandibula. Nah, mandibula, submandibula bawahnya. Submental ini gado. Kemudian leher bagian depan. Sambil Anda rasakan ya, bukan glusur gitu wae. Ada Anda benjolan. Kemudian clavicula, area clavicula. Jadi kumaha Kang? Meriksa KGB. Yo, kerjakan. Apa? Sambil ngomong. Nah. Ada pinjol. Post auricle, terus leher bagian belakang, mandibula, Trapezius, scapula. Terus depannya mandibula, submandibula, terus submental, leher bagian depan. terus clavicula. Sekarang leher apa? Tiroid. Yuk. Nah, ini kan ada jakun. Anda di bawahnya di sini nih. Jangan di sini ya. Dua jakun gini, tangannya boleh gini, ada yang gini boleh, ada gini dari belakang juga boleh. Gitu ya. Pakai dua tangan aja. Dua tangan biar sama perasaannya. Kemudian pasiennya suruh nelan, sok. Nah, kalau membesar tiroidnya maka dia akan teraba ke tangan ini. Jendolan kan dari bawah, tiroidnya set naik ke atas gitu. Kalau dia nelan. Nah, kalau ada benjolan teraba berarti tiroidnya membesar. Di sini tuh ada Besar dua ke kiri kanan set naik turun gitu. Nah, gitu ya. Nggak ada kan ini mah, yuk. Bukan trahea, ini trahea bergelombang ya. Ini di pinggir ini, bukan yang ini. Kalau ini pasti kalau teraba kayak benjolan bukan. Benjolannya di pinggirnya di sini. Terus tes abdomino jugular. abdi udah bisa kata bukan di traheanya di pinggir ini di pinggir ininya
Kalau terakhir pasti kayaknya ditekan abdominan, Anda lihat vena jugularisnya membesar atau tidak. Caranya seperti ini, atau disebut juga hepatojugular reflux. Reflux kembali tidak? Kembali itu kalau orang mah muntah ya. Anda makan di rogok, nah itu reflux. Nah kalau ini mah ditekan di sini, si darah teh balik ke atas lagi ya, gitu ya. Tandanya ada pembesaran vena jugularis. Hepar kan, hepar teh di bawah ini iga yang terakhir, atau bergeser ini kan ulu hati, geser sedikit ke sini, ya. Yuk, bukan di sininya ya, bukan di ulu hatinya, kan hepato teh di heparnya, daerah sini lah. Ini ulu hati, geser ke sedikit ke sini. Anda tekan, set. Nah, nanti kelihatan. Tekan seberapa detik? Nah, dia ngetes 10 detik, tekan. Nah, dia membesar nggak penanya? Ya, ada tuh? Oh, miring? Ya, kelihatan nggak muncul ya. Nah, kalau yang ada gangguan biasanya membesar. Berarti tandanya dia tidak mampu masuk ke jantung, balik lagi gitu, maksudnya reflux balik lagi. Paham ya? Harusnya kan masuk ke jantung meskipun ditekan sini, tapi dia mah kembali lagi. Oke, lanjut. Auskultasi suara di Bulit, teteh mau ngerjain yang barusan apa namanya? Sok. Di mana? di sini. Ini setelah iga kan? Ini setelah iga terakhir. Ini ulu hati tadi di daerah sini. Apa yang Anda tekan, kemudian lihat apa? Ya. Makannya jangan gitu, malah agak lama set ya. Udah. Nah, sekarang bruit. Mana ininya? Yuk lanjut. Meriksa apa? Bruit, karotis. Yo, udah? Nah, ini ada dua. Ada timpani, ada bel. Jadi kalau Anda gini, yang terdengarnya yang ini berarti timpani. Kemudian kalau Anda putar, yang kerasnya yang ini enggak, berarti ini bel stetoskop. Ini timpani. Kalau bunyi-bunyi di permukaan, bunyi-bunyi yang kasar itu biasanya pakai timpani. Tapi kalau bunyi dalam, bunyi halus pakai bel stetoskop. Ya. Sekarang kita dengarkan bruit di karotis. Nah, kalau short itu napasnya ya. Kalau arteri mah nah itu bunyi desiran pembuluh darah. Yuk. Ya, itu tadi yang arteri kan tadi. Ada tuh ya, kalau kedengaran kalau dejakannya ya. Ada? Ada, cuman intinya kurang jelas. Ya, bukan nggak jelas, kitanya belum terbiasa, belum terlalu paham. Tapi intinya Anda dengarkan sebelah sini. Apa yang didengarkan tadi? Bruit. Di sini juga sama ya. Ya, jelas suara nadinya kedengaran jelas. Oke, terus apa lagi? Oh, bukan pena hum. Pena ham. Tadi jugular kan ada melintang, yang tadi melintang, Anda periksa di sini. Biasanya kalau terdengar mendengung berarti hamnya positif. Gitu ya. Sama kiri kanan. Nah, pokoknya di daerah pena jugularis. Kalau mendengung berarti hamnya terdapat bunyi ham gitu ya. Terus Inspeksi penggunaan obat-obatan. nah, kalau pasiennya napas biasa gini berarti dia
tidak sesak, kemudian tidak menggunakan otot-otot pernapasan tambahan. Nah, kalau dia menggunakan otot-otot pernapasan tambahan, coba napas tapi kayak yang sesak cuma. Coba perhatikan, lihat. Yang kuat, miring, lihat kan? Tuh, lihat. Lagi, nah ini dipakai ya. Terus biasanya ini membuka sela-sela iganya, membuka tuh ya, membuka ya. Nah ini dinamakan satu pasien menggunakan otot napas tambahan apa ini? Sternocleidomastoides. Kemudian sela iga digunakan juga ICS-nya membuka gitu ya. Oke, itu minimal itu. Kemudian biasanya manubriumnya terangkat, sternumnya terangkat. Tapi kalau napas biasa mah nggak akan dilihat ya. Sok napas D yang kuat tuh, lihat tuh dia yang naik. Ini menggalong kelihatan gitu ya. Itu yang dikatakan apa? Sok kali D. Napas. Nah ini naik. Ya kelihatan kali D. Oh lihat menggalong sampai sini. Nah itu otot apa tadi? Sternum. Nah dari sini ya sternum. Cleidomastoides. Mastoides belakang. Jadi si otot yang melintang dari sternum ke mastoid. Kemudian sternum juga terangkat dan sela-sela iganya atau ICS-nya. Terus apalagi? Sekarang precordium. Buka. Itu tiduran aja nanti juga. Nah, buka. Sok mana nolus ya? Gak apa-apa ya. Nah, sekarang precordium. Precordium artinya belum kita memeriksa jantung ke dalamnya, hanya dari tampaan dari luar ya. Pertama adalah untuk melihatnya, Anda atau untuk latihan mah, lihat berdenyut ya lo. Pulsasi, lihat, nah, ya ada, nah ada. Nah, Anda belajar dulu di mana tadi titik-titik kapusnya. Nah, napas aja biasa. Nggak usah ditahan. Bapak lagi batuk ya. Oke. Tapi ini tanda ini bukan termasuk dalam tahapan ini ya. Tetapi sebagai latihan belajar bahwa kalau Anda udah tahu mah, oh di mana katup aortik? Mana? Nah, ya caranya gini, kita menentukan dulu titik-titik katup aortik. Caranya dari ICS pertama kita hitung 1, ya ini tulang kosta, nah ini ICS kedua. Nah, kalau Anda raba, kalau Anda lihat berdenyut, tahu ya, berdenyut kelihatan. Kemudian Anda raba ada denyutan, berarti disinilah katup. Ini sternum, juga sih gambaran. Nah, ini sternum, ya. Bukan permanen kan? Bagus jadi tato. Nah dari sini, dari sternum ke titik ini tuh 1-2 cm. Kira-kira di sinilah ya. Nah inilah katup aorta bersama. Sekarang kalau itu kan diacak ya. Yang Anda baca itu diacak. Saya berurutan supaya Anda gampang menghafalnya. Cok. Jadi titik katup aortik terletak di mana katanya? ICS kedua. Ya. Caranya tadi cari dulu gini ya. Oh, tak ICS kedua. 1 sampai tulis bisa. ICS kedua 1-2 cm dari sternum ke sebelah kanan. Itulah katup. Kang, ulang. Di mana katup aorta? Di sebelah kanan. Di awal tuh. Sebelah. Di sebelah kanan tulang sternum. Sekali lagi. Di mana letak katup aortik? Di ICS kedua. 1-2 cm dari sternum ke sebelah kanan. Sok teh, di mana katup aortik?
Di ICS 2 di sebelah kanan 1 sampai 2. Tulis orang nulis. Biar nggak kaburin ya. ICS kedua 1 sampai 2 cm dari sternum sebelah kanan. Ya. Oke. Nah sekarang kita cari katup pulmonal. Sama. Nah kalau ini sudah tahu ICS kedua, sebenarnya Anda tinggal geser ke sana. Ya. Sama posisinya di ICS kedua ada pulmonal. Sudah kebaca pulmonal? Ada. ICS kedua 1 sampai 2 cm dari tulang sternum ke sebelah kiri. Oh, tadi dia kira-kira. Itu ya. Sekarang katup apa? Trikus. Di mana sana? 4 sampai Nah, ini kan udah tahu 2 nih. Anda lanjut. Berarti 3 nih kan tulang rusuk. Ini sela iganya, ICS-nya itu intercostal space. Oh, ini ketiga 4 atau 5 kan, 4 sampai 5. Kalau di sini udah berdenyut tadi dia. Ini titik katup tricus pidalis. Jadi di ICS 4 sampai 5 sejajar sternum ya. Itulah titik katup tricus pidalis gitu ya. Nah sekarang satu lagi katupnya apa? Bicus pidalis atau apek. Jadi di ICS kelima, kalau Anda udah ketemu, oh ini di ICS kelima, ya. Nah ini dinamakan mid clavicula. Clavicula tadi dia, ketika dia. Jadi kalau setengahnya tadi dia ya. Ini garis imajinernya. Jadi ini dikatakan mid clavicula, tengah-tengah berarti ya. Kalau mid clavicula sebenarnya kalau laki-laki pas sejajar puting susu. Laki-laki. Ya mengkol setik katanya. Jadi sejajar puting susu itulah mid clavicula. Jadi kalau bicus pidalis itu ICS kelima, ini kan ICS kelima, tarik garis lurus ke arah lateral, gitu ya. Kalau Anda tarik ini, nah di titik inilah mid clavicula itu apa tadi? Katup bicus pidalis, atau juga ada yang mengatakan dari ICS kelima 5 sampai 7 cm ke arah lateral, bisa saja kan ada di sini ya gitu. Oke, udah kegambar. Tah jantung teh sebenarnya kalau digambarkan tak gitu ya. Ya. Nah, sudah bisa dipahami. Kalau ingin tahu besarnya, coba kepalan tangannya simpan di dada yang kiri. Nah, gede jantungnya sedikit ya. Jadi kalau masing-masing sana. Jadi sedikit jantungnya. Nah, normal sedikit normal sesuai kepalanya. Sudah tahu nih Anda titik-titik katup. Sekarang apa yang ingin diketahui? Infeksi, pulsasi dan terus palpasi ya. Maksudnya gini, Anda jangan melihat ibaratnya jauh-jauh infeksi katup aortik tapi ninggalinnya di bio, ibaratnya kesini aja udah tahu di ICS itu Anda lihat. Nah kan ada denyutnya, kemudian Anda boleh palpasi. Oh iya berdenyut. Ada Anda palpasi, pulsasi dan palpasi. Oh ada denyutnya, palpasi. Nah, pulsasinya lihat, kemudian palpasi teraba denyut tidak. Di sini ada nggak? Oh iya itu di sini ya, sini ya. Di dia. Nah, ketika puncak jantung apek, ya, wah gimana? Berdebar. Anda gini, di sini berarti ya. Oh di sini denyutannya, kemudian tempel yang ini kanan ya. Tempel pakai ini, oh masih berdenyut. Tempel pakai ini masih berdenyut. Sini masih berdenyut, masih ayah kene, tambah lagi masih ayahnya berarti
puncak jantungnya bisa membesar. Harusnya daerah sini udah ya. Sok, teh pegangin. Boleh tidur. Boleh udah. Sok. Tandaan Kang, gambaran. Sok teh, lihat ada denyutnya enggak? Lihat dulu, coba lihat. Mas teh, enggak kelihatannya. Nah, jangan ditongki udah dari atas juga kelihatan. Yo lihat, tuh. Nah, geber, sok. Enak palpasi, ada nggak denyutannya? Kalau yang berdenyut tadi apa namanya? Kalau dilihat, namanya pulsasi ya. Pelan-pelan yang ditekan. Nah, ada nggak? Ada tuan. Ya, pindah ke sana. Lihat dulu ya, Anda lihat, kemudian kita palpasi ada. Apa kok saya sama sejajar sama Ada kecuali ya berubah. Udah berubah itunya namanya. Kalau udah menyusui mah ada di bawah kan ininya. Atau ada yang miring ke sini kan? Beda-beda kalau cewek mah ya. Ya, Cuk. Tambah terus ke sini. Ketiga jadinya apa? Ya 2 jam juga cukup. Ada? Nah, terus sebelah sana apeknya di mana? Lihat denyutannya dulu. Makanya Anda lihat ada denyutan enggak? Nah, itu tuh. Nah, sok terus. Kaba, betul nggak di sana? Ada? Nah, gitu ya. Jadi nah ini di daerah sini ya, agak di sini nih. Ya. Nah, inilah titik-titik katup tadi. Setelah Anda lihat pulsasinya, kemudian diraba, oh ya betul daerah sana. Hah? Ini aja. Kenapa? Nggak bisa ketemu? Kelihatan. Ya kelihatan. Raba aja. Berarti kalau kelihatan berarti pasiennya kurus biasanya ya. Itu maksudnya. Palpasi pulsasi di area epigastrik. Palpasi pulsasi di area epigastrik di bawah Nah, ini proses sinusoides ya. Nah, sebenarnya ada satu titik di ICS ketiga ini dinamakan point up. Ada point up di sana? Ada tulisan point up. Ada di auskultasi tapi Nanti ya. Point up ada di sini, titik point up. Nah, di ICS ketiga sejajar sternum ya. Nah, epigastrik di sini. Lihat biasanya berdenyut nih. Pokoknya mah di ini kan ada segitiga nih gitu ya. Disebut epi ya. Tadi dia ya. Anda lihat berdenyut tidak, kemudian dipalpasi. Ayo tuh. Biasanya kalau ini aorta teraba. Oke. Terus non. kursi batas jantung. Nah, sekarang kalau tadi mah menentukan katup-katup aortik sesuai letaknya, ya harus tahu ya. Sekarang kita menentukan batas-batas jantung dengan perkusi ya. Kalau tadi mah dengan katup-katupnya, sekarang mah dengan perkusinya. Nah, patokannya sama. Ini juga kan, ini clavicula ya. Kemudian kalau dari ke sini ini namanya paraclavicular. Ya, seperempatnya. Ini para di sini yang ini sama. Nah, ya, kemudian sebelah sana ya ujung sana. Nah, inilah garis-garis imajiner. Bukan nanti digambar ini bukan ya. Ini hanya supaya Anda tahu. Meriksa batas jantung dengan perkusi boleh secara vertikal. Kalau vertikal boleh, Anda juga harus siapkan. Gitu ya. Kalau dengan cara vertikal, Anda tadi kan udah tahu oh titik-titiknya. Ya, dipegang oh di sini nih katup-katupnya. Mau pati jauh. Jantung nate. Ibaratnya katupna di dieu, ari gedena capieu ibaratnya. Biasanya kalau dia membesar dia bergeser katupnya ya, gitu ya. Nah, caranya Anda harus tahu di bawah organ ini ada apa aja kalau diperkusi. Kalau paru-paru, di area laku paru-paru bunyinya apa? Kalau diketuk resonan atau sonor.
Kalau di jantung danas, peka. Kalau di perut, lambung, timpani. Kalau di hepar, danas. Jadi kalau ada organnya solid, padat, bunyinya peka atau danas. Jantung, rongga atau solid tidak? Jantung solid ya. Hepar solid. Lambung, kantong kan gitu ya. Paru-paru, rongga. Nah maka bunyinya beda ya. Paru-paru bunyinya apa nih? Resonan atau sonor. Kalau lambung, timpani. Kalau jantung, dalam. Kalau hati, dalam. Oke, sekarang kita caranya seperti ini. Kalau Anda tahu berarti nggak terlalu jauh. Mungkin dari sini juga cukup pemeriksanya ya. Kita dari ICS selaiganya yang di ininya bukan di tulangnya ya. Nah, gitu ya. Ini apa di bawah ini? Paru-paru bunyinya resonan. Kalau Anda belum bisa, yang ini tulang iga, Anda pindahin ke sini. Oh ini selaiganya, kalau belum bisa ya. Tapi kalau udah bisa, tinggal selusuri aja. Tapi jangan ini, jangan ngangkat. Gitu ya. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Reksona. Apa bunyinya? Reksona. Nah kalau hepar itu kan ini tulang umur rusuk yang terakhir. Tak kira-kira hepar itu sedikit ya. Nah ini hepar, ini lambung. Gitu ya. Jadi gini. Apa? Resonan. Das. Oke. Tapi hepar ini ya. Terus Anda geser ke seperempatnya. Sona. Danas. Tadi ya. Sona. Sona. Oh, jantung, danas. Nah, yang ditindakan ini terus tandain. Oh di dia danasnya gitu ya. Oke. Terus boleh dari sini sampai sini Anda mulai dari bawah ke atas gitu ya. Ketemunya di mana? Kalau dari sini Timpani. Resonan. gitu ya. Oke. Oh ini tulang sternum, nggak bisa diperiksa, Anda geser sini. Resonan. Kanan. Oke. Terus ini kan pasti danas kan? Boleh Anda ke sini ke bawah danas pas menghilang di mana? Kalau dari bawah? Timpani. Ada ya? Nah, danas tandain. Ini danas. Terus ke arah sini. Resonan. Nah, danas dia ternyata itu danas. Berarti dia danas. Kemudian ini Timpani. Danas. oh danas dia ketemu. Ini danas. Terus garis iya sekarang. Resonan, danas. Yang dari bawah. Timpani. Belum. Danasnya sini. Oke, ada titik. Kemudian yang terakhir.
resonan. Nah, kalau udah resonan yang lainnya berarti batas jantung teh gini. Kalau kita gambar jantungnya jadi sini. Nah, nu titik tadi disambungkan. Tuh. Oh. Tatoan. Nah, jadi kira-kira ukuran jantungnya teh sedikit. Sambungkan titik-titik tadi teh, ya. Normal kan Pak? Normal kan? Ya tadi di tangan dia. Kan? Lu bisa Itu secara vertikal. Kalau horizontal, Anda ke sana bisa juga. Tinggal ini kan atasnya pasti nggak ada ya. Resonan kan. Ganas Syria. Boleh ini dulu. Ganas Syria. Ganas Syria. Ganas Syria. Ah, setelah dari sini sekarang tek resonan, tek resonan, ganas, ganas, bisa ya? Cingsok, seorang. Kau, kumaha